Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video tutorial kali ini kita akan membahas mengenai uji prasyarat analisis, khususnya yaitu pengujian normalitas data. Oke, nah di sebelah kiri ini adalah tampilan buku statistik pendidikan yang saya tulis, dan di sebelah kanan adalah contoh pengerjaan rumus-rumusnya. Oke, kita bahas dulu dari buku. Nah, di buku sudah saya paparkan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji normal tidaknya sebaran atau distribusi data yang akan dianalisis. Sesuai namanya, normalitas berarti melihat normal tidaknya sebaran data. Nah, uji normalitas ini terdiri dari 3 rumus yang mempunyai syarat penggunaan tertentu. Nah, sudah pasti ini penelitiannya kuantitatif ya. Kalau penelitian kualitatif, penelitian PTK dan juga R&D itu tidak perlu menguji normal tidaknya suatu data. Ketika saudara ingin melakukan uji normalitas data, lihat dulu datanya. Kalau datanya lebih dari 30, menggunakan data kelompok, maka gunakan CIKU. Jika sampelnya kurang dari 30, tidak masalah dia kelompok atau tunggal, gunakan Lilly Force. Namun KS itu lebih fleksibel. Nah, untuk itu kita akan melakukan pengolahan data secara manual menggunakan 3 rumus ini. Nah, di buku sudah saya paparkan yang pertama menggunakan rumus CIKU, artinya jumlah sampel lebih dari 30. Nah, di sini saya memang menggunakan data yang berjumlahkan 50 orang. Ini saya zoom. Ada 50 orang, ini bisa dilihat dari sini. Jumlah frekuensinya 50 orang. Jadi saya tetap gunakan Lilly Force walaupun Lilly Force seharusnya itu di bawah 30. Jadi kita di sini menghitung mentutorialkan bagaimana sih menggunakan rumusnya. Oke, yang pertama kita masuk rumus C kuadrat. Nah, yang pertama saudara harus menentukan hipotesis bahwa H0 data berdistribusi normal dan HA data tidak berdistribusi normal. HA ini hipotesis alternatif. Nah, oleh sebab itu saudara untuk uji prasyarat analitis menggunakan uji normalitas membutuhkan penerimaan H0 bahwa data berdistribusi normal. Oke, nah yang kedua adalah menentukan batas interval kelas dengan cara nilai terendah setiap kelas dikurangi 0,5 dan nilai tertinggi setiap kelas ditambah 0,5. Nah, ini data yang saya gunakan untuk uji statistik deskriptif pada tutorial sebelumnya. Jadi tutorial sebelumnya kita sudah membahas pengujian uji uji statistik deskriptif. Nah, ini tabelnya. Nah, jadi ini saya copy kembali. Ya, di sini saya copy supaya tahu interval kelasnya. Kita cek kembali benar tidak nih yang saya hitung. Oke, inilah interval kelas harusnya. Nah, tadi syaratnya yaitu yang terendah dikurang 0,5. Contoh yang pertama, terendahnya 59, dikurang 0,5 menjadi 58,5. Benar. Kemudian nilai tertingginya yaitu ditambah 0,5. Tertingginya 64, berarti ditambah 0,5 menjadi 64,5. Gitu seterusnya sampai dengan kelas ke-8. Nah, ini saya nggak buat. Jadi kelas ke-8 ini memang seperti hidden class, karena kita hanya butuh sampai FZ-nya aja untuk Bapak mengetahui PI. Oke, nanti satu-satu kita bahas. Jadi kalau saudara ingin melakukan uji C kuadrat menggunakan rumus manual, maka harus ada tabel bantu ini. Jadi saudara gunakan aja Microsoft Excel dengan panduan tutorial seperti ini. Nah, sudah didapatlah batas interval kelas seperti ini. Lanjut kita ke tahap ketiga, yaitu menentukan nilai tengah setiap kelas dengan cara X minimal setiap kelas ditambah X maksimal setiap kelas dibagi 2. Nah, ini sebelumnya sudah dihitung XI-nya di sini. Nih.
Nah, kita masukkan aja rumus. Dia minta X minimal, kita cek lagi. X minimal setiap kelas berarti 59. Oke, 59 ditambah X maksimal setiap kelas. X maksimal setiap kelas yaitu tadi contohnya kelas pertama 64 dibagi 2. Maka XI untuk kelas pertama yaitu 61,5, pas. Nah, begitu seterusnya hingga didapatlah XI kelas ke-7 yaitu sebesar 97,5. Ya. Nah, jadi di sini saya tinggal menggunakan rumus sama dengan, lalu saya klik statistik deskriptif, saya klik sel yang sesuai yaitu 61,5, saya enter. Kemudian saya copy dan pastekan sampai dengan kelas yang terakhir. Nah, karena yang di kelas terakhir ini tambahan, jadinya saya cukup tambahkan panjang kelas. Panjang kelasnya itu 5. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang keempat, bahwa menentukan transformasi angka batas minimal kelas ke notasi pada distribusi normal dengan menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurang bar dibagi standar deviasi. Nah, X bar dengan standar deviasi itu sudah diperoleh pada video tutorial sebelumnya. Jadi kita sudah langsung masukkan ini. Sama dengan statistik deskriptif D19 karena semua ada di sini. Kita lihat D19. Nah, ini X barnya D19 ya. Kita nggak ngambil yang data dibulatkan karena ini perhitungan Excel itu akurat. Jadi kita ambil data yang belum dibulatkan yaitu 80,16. Kemudian standar deviasinya itu ada di bawah, lebih tepatnya di D95. 9,45. Oke, nah jadi rumusnya tadi adalah sama dengan buka kurung data ke I yaitu 61,5 dikurang X bar 80,16. Saya kunci selnya supaya tidak bergeser, kemudian dibagi dengan standar deviasi. Saya kunci lagi selnya supaya tidak bergeser. Nah, tinggal saya copy lalu paste ke bawah. Dapatlah seluruhan nilai Z. Tahapan yang kelima yaitu menentukan luas kurva dengan melihat tabel distribusi kurva normal Z. Nah, kita harus punya kurva normal Z. Jadi di buku saya sudah lampirkan beberapa nilai kritis. Jadi ini nilai kritis ya. Nilai kritis apa? Saudara bisa cek lagi video tutorial saya mengenai hipotesis. Oke. Nah, di sini sudah diperoleh nilai Z untuk kelas pertama yaitu minus 1,97. Nah, untuk melihat nilai kritis di kurva normal, saudara lihat dulu angka 1,97. Nanti berapa luasnya baru dikasih negatif atau positif sesuai tanda di nilai Z. Contoh 1,97, berarti saudara lihat data di baris ke 1,97 yang ini. 1,9, kemudian kolomnya 0,07. Oke. 1,9, 0,07. Saya ulangi, kalau 1,97 berarti barisnya 1,9 di kolom 0,07, berarti pas, yaitu 0,4756. Karena nilai Z-nya negatif, maka luas kurvanya juga negatif. Kemudian kita lihat yang terakhir, yaitu 2,36. Berarti ada di baris ke 2,3, 2.3, kolom ke 0,0.6. 2,36 itu berada di baris 2,3, kolom 0.06. Diperoleh bahwa nilainya 0,4909. Karena dia nilai Z-nya itu positif, maka luas kurvanya juga positif. Nah, dapatlah tadi nilai luas kurva untuk semua data. Sekarang kita masuk ke perhitungan yang perhitungan yang ke-6 yaitu menentukan peluang setiap skor.
yaitu menggunakan rumus Fz sama dengan 0,5 ditambah luas kurva. Nah, ini saya tambah 0,5 ditambah luas kurva. Ya, begitu sudah dapat saya copy dan pastekan. Hingga didapat kelas terakhir, kelas 8 yang merupakan hidden class itu sebesar 0,9909. Langkah yang ketujuh yaitu saudara menentukan luas proporsi kurva dengan cara menghitung PI sama dengan FZA dikurang FZI. Apa itu FZA, FZI? Nah, FZA itu adalah peluang setiap skor pada kelas yang dihitung. Sedangkan FZI itu adalah kelas setelahnya. Itu sebabnya saudara perlu menghitung kelas tambahan atau hidden class di sini supaya pada kelas interval ke-7, interval terakhir, saudara bisa mengurangi peluang setiap skor, peluang skor di interval ke-7 dengan peluang skor setelahnya, ya. Jadi sudah tahu. Jangan lupa. Jadi ini saya masukkan rumus. Oh, di sini ada kesalahan rumus. Seharusnya di sini absolut, ada absolutnya. Oke. Nah, apa itu absolut? Absolut itu adalah nilai mutlak. Jadi jika hasilnya itu negatif, dia akan mau hasilnya negatif atau positif, dia akan tetap positif. Itu namanya nilai mutlak. Oke. I-nya kehapus. Oke. Nah, didapatlah absolutnya untuk kelas pertama, EPI-nya untuk kelas pertama yaitu 0,0657 dan kelas terakhir kelas 7 yaitu 0,0245. Kemudian ke-8 menentukan nilai observed atau OI yaitu sama dengan jumlah frekuensi. Jadi saudara tinggal mengcopy nilai frekuensi yang ada atau pernah dihitung. Nah, ini dia. Kelas pertama 5 dan kelas terakhir 3. Saya coba cek lagi kelas terakhir benar 3 enggak? Ya, benar. Oke, kemudian langkah ke-9 menentukan nilai expect. Expect itu nilai harapan, yaitu PI dikali N. PI dikali N, ya. Nah, N itu adalah jumlah seluruhan sampel. Karena di sini sampelnya 50, berarti OI PI dikali 50. Nah, ini 0,0657 dikali 50 hasilnya 3,29. Jadi saya tinggal copy lalu paste. Jadi enaknya ini pakai Excel. Saudara cukup memasukkan rumus untuk interval pertama, kemudian tinggal copy paste untuk interval berikutnya. Nah, yang ke-10 yaitu saudara mengisi tabel C kuadrat. Jadi sebenarnya ini sudah ada, kita lakukan ya. Nah, yang ke-11 menentukan nilai C kuadrat menggunakan rumus C kuadrat hitung sama dengan penjumlahan dari OI dikurang EI dibagi EI. Jadi kita harus dapat dulu ini datanya sebelum dijumlahkan. Nah, berarti kita tinggal hitung data untuk nilai untuk setiap data sebelum dijumlahkan. Berarti OI manual saya buat sama dengan buka kurung OI yaitu 5 dikurang 3,25 dibagi 3,25. Hasilnya 0,52. Saya copy lalu paste. Nah, karena dia minta jumlah, berarti saudara tinggal jumlahkan, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian bloklah range yang mau dihitung. Maka diperoleh C kuadratnya sebesar 2,24. Pas ya dengan yang di buku. Nah, langkah ke-12 yaitu membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Oke. Nah, C kuadrat hitungnya 2,24. Menghitung C kuadrat tabel caranya yaitu DB sama dengan K dikurang 3. K itu adalah jumlah kelas. Kelasnya ada 7. Berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, saudara kembali lihat nilai tabel kritis di C kuadrat.
Nah, ini signifikansi 0,05, yaitu kolom ke ini 0,05, 2 dari terakhir, kemudian barisnya yang keempat, baris keempat, kemudian kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baris keempat, kolom ke-8, maka diperoleh sebesar 9,49, pas. Oke. Nah, jika jika C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel, maka H0 diterima. Nah, ini benar, 2,24 lebih kecil dari 9,49. Maka diperoleh bahwa data yang sedang kita hitung ini mempunyai distribusi yang normal. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara menggunakan Lily-Force ya. Sebenarnya sudah enak kalau saudara sudah pernah menghitung menggunakan C kuadrat. Nah, sekarang kita menggunakan Lily-Force. Yang pertama caranya yaitu sama seperti C kuadrat, menentukan hipotesis. Hipotesisnya sama. H0 yaitu data berdistribusi normal, HA yaitu data tidak berdistribusi normal atau data berdistribusi tidak normal, itu sama saja. Kemudian menentukan nilai tengah setiap kelas, tadi sudah ada caranya, jadi saya tinggal buat sama dengan aja, sama dengan XI, saya copy paste. Oke. Kemudian menentukan bilangan baku Z tadi juga sama rumusnya, jadi saya tinggal copy paste aja atau buat sama dengan seperti di atas. Kemudian yang keempat yaitu menentukan luas kurva, sama seperti tadi karena datanya sama. Menentukan peluang setiap skor data, sama juga. Nah, perbedaannya C kuadrat dengan Lily-Force, yang pertama yaitu di C kuadrat ada namanya nilai PI, ya, yaitu nilai proporsi menggunakan PI, sedangkan di Lily-Force itu menggunakan SZ, proporsi bilangan baku. Nah, rumusnya kalau SZ itu dia menggunakan F kumulatif, sehingga di tabel Lily-Force ada namanya F kumulatif. Tetapi di tabel C kuadrat tidak ada F kumulatif karena dia tidak menggunakan F kumulatif, melainkan menggunakan nilai absolut. Absolut dari FZ kelas interval tersebut dikurang FZ kelas setelahnya. Makanya di tabel Ciku ada kelas tambahan, sedangkan di Lily-Force tidak ada. Ya. Nah, berarti kita masuk ke langkah ke-6 yaitu menghitung SZ dengan cara F kumulatif dibagi N. F kumulatifnya 5 dibagi N. N itu adalah jumlah keseluruhan data. 50. Copy, paste. Hingga diperoleh nanti selalu di kelas terakhir itu 1. Karena F kumulatif kelas terakhir itu 50 dibagi dengan 50 atau jumlah keseluruhan dibagi dengan jumlah keseluruhan. Makanya nilainya 1. Nah, langkah ke-7 yaitu menentukan harga mutlak dari uji Lily-Force ya. Nah, caranya yaitu absolut FZ dikurang XZ. Nah, kalau saudara menggunakan Excel, saudara bisa menggunakan rumus sama dengan ABS untuk nilai absolut. Kemudian buka kurung FZ dikurang XZ karena itu rumusnya. Enter. Diperolehlah nilai L hitung untuk data pertama sebesar 0,0756. Kita copy dan paste ke bawah. Oke. Nah, kemudian mengisi tabel normalitas sudah kita isi. Nah, sehingga diperoleh L0 sama dengan 0,1043. Oke, di sini mengisi tabel Lily-Force dan menentukan L0 yaitu L hitung terbesar. L hitung terbesarnya L0. Nah, caranya adalah saudara cukup buat sama dengan max, MAX, kemudian blok datanya, tutup kurung enter. Nah, diperolehlah L hitung terbesar yaitu 0,1043 atau berada di kelas interval ke-5. Kemudian kita mencari L tabel yaitu dengan cara DK sama dengan N.
lagi-lagi kita buka tabel kritis untuk L hitung, L tabel. Nah, ini L tabel atau Lilliefors. Ingat ya, nilai kritis ini ada kok di internet. Saudara bisa cari dimanapun itu. Ya, karena ini memang sudah baku. Nah, cara mencari L tabel yaitu dengan syarat DK atau ukuran sampel sama dengan N. N-nya 50, berarti harus cari baris ke 50, kolom kedua. Jadi kolom ini, namun baris ke 50. Nah, di sini di terakhir ada dikatakan bahwa jika N lebih dari 30 menggunakan rumus 0,886 dibagi akar N. Berarti kita menggunakan rumus itu karena datanya 50. Yaitu 0,886 dibagi dengan akar dari N. Berarti akar dari N yaitu akar dari 50. Didapatlah L tabel 0,1253. Kita search 0,12. 0,1253. Nah, benar. Di sini juga datanya seperti itu. Nah, jika L 0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, di sini juga dilihat L0-nya itu 0,1043, L tabelnya 0,1253. Berarti L0 lebih kecil dari L tabel, maka H0 diterima. Nah, sebenarnya syarat pertama tadi adalah Lilliefors untuk data yang lebih kecil dari 30. Ya, ini datanya 50. Nah, tetap bisa digunakan, cuman jadinya agak kurang akurat. Lihat perbedaan datanya itu hanya di 2 di belakang koma, yaitu 0,10 dengan 0,12. Itu makanya Lilliefors ini kurang cocok untuk data yang lebih dari 30. Ya, sedangkan di C kuadrat ini jauh sekali bedanya, ya. Jadi itu mempengaruhi. Kemudian yang terakhir kita masuk uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau disingkat dengan KS. Nah, KS ini dia berbeda sendiri karena dia menggunakan data tunggal, ya. Dia menggunakan data tunggal, lihat lagi di sini. Data tunggal, artinya dia harus data tunggal. Nah, data tunggal tersebut diurutkan dulu, ya. Jadi kita kembali lagi ke sini, statistik deskriptif. Datanya sudah kita urutkan. Oke, nggak ada, jadi kita urutkan lagi datanya. Berarti kita copy data pertama 60 sampai 100. Jadi caranya kalau saudara menggunakan Kolmogorov-Smirnov, urutkan dulu datanya dari yang kecil ke terendah. Kemudian buat rankingnya. Contoh di sini. Nah, ini data, berarti XI. Ini ranking. Oke, ini kita urutkan dengan menggunakan ini, ada sort and filter. Kemudian urutkan dari smallest to largest. Oke. Nah, berarti ini sudah diurutkan, sekarang tinggal buat penomoran ranking. Ingat dia minta dari kecil terendah, jadi ranking yang terendah itu adalah 1, sedangkan ranking yang tertinggi itu adalah 100. Oke, nah, langkah pertama sudah. Saya lupa. Langkah pertama yaitu menentukan hipotesis, sudah. Kemudian menentukan urutan terakhir data ke I. Nah, sebelum masuk NI ini harus urutkan dulu. Berarti kita buat sini. Mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, menentukan ranking data dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, kemudian masuklah kita menghitung nilai NI. Saya sudah mengulang, ternyata ini sudah. Oke, kita lanjut aja. Oke, nah menentukan nilai NI. NI ini adalah ranking terakhir. Jadi caranya saudara gampang. Ini untuk data 60 ranking terakhirnya adalah 2. Jadi saudara cukup cut, pindahkan ke atas.
Kemudian untuk yang 64, data kedua ranking terakhirnya 5. Cut, pindahkan ke atas. Ini hapus. Data ke 68 cuma 1. Data ke 70 yang terakhir ada ranking 9. Oke, ini bukan ranking lagi, NI ya. Kemudian data ke 72 yang terakhir itu 12. Data ke 75 yang terakhir yaitu 17. Data ke 78 yaitu 21. Dan seterusnya kita sampai nanti seperti ini. Nih, 78, 21 udah pas tadi ya, sampai dengan nilai data 100 itu ranking ke 50. Oke, sudah dapat NI, kemudian saudara menghitung bilangan baku. Rumusnya sama seperti Kolmogorov dan juga seperti Lilliefors dan juga C kuadrat. Hanya saja di sini karena SI dan NI-nya berubah, jadi Z-nya juga berubah. Kalau XI pada Lilliefors dan C kuadrat menggunakan nilai tengah, sedangkan XI pada Kolmogorov menggunakan data yang sebenarnya, yaitu 60. Jadi Z-nya juga berubah. Yang tadinya Z di Lilliefors itu sebesar minus 1,57, negatif ya, negatif 1,57. Sedangkan Z untuk ranking pertama itu yaitu negatif 2,13. Kemudian menentukan luas kurva sama seperti luas kurva pada Lilliefors dan juga C kuadrat, membutuhkan bantuan nilai kritis, tabel kritis. Kemudian menghitung probabilitas. Nah, di sini probabilitas yaitu dengan cara 0,5 ditambah luas kurva. Ya, ini probabilitas normal. Jadi rumusnya sama, 0,5 ditambah luas kurva. Kemudian Fs-nya atau itu untuk probabilitas empiris itu Ni dibagi N. Jadi ini bedanya ya dari uji sebelumnya. Dia ada nilai Fs yaitu Ni. Ranking terakhir setiap data dibagi dengan N. N-nya 50. Copy paste sampai ke data terakhir. Nah, menentukan harga mutlak dengan rumus berikut. Nih, harga mutlak berarti absolut sama buka kurung Ft dikurang Fs, enter. Rumusnya salah. H40. Copy, paste. Nah, kemudian mengisi tabel dan menentukan Kolmogorov-Smirnov terbesar. Jadi dia seperti uji Lilliefors, yang diambil adalah absolut nilai terbesar. Berarti rumusnya sama, yaitu sama dengan max buka kurung blok data yang mau dicari, kemudian enter. Dapatlah bahwa nilainya sebesar 0,0892. Pas. Kemudian mencari tabel signifikansi. Jadi sama, di bawah ada Kolmogorov-Smirnov, yaitu DK sama dengan N. Kolmogorov-Smirnov. Ingat ya, beda rumus, beda tabel kritisnya. Jadi saudara lampirkan tabel kritis yang digunakan pada penelitian saudara. Nah ini 0,05 berarti kolom kedua, DK sama dengan N. Karena N-nya 50 berarti baris ke 50. Nah ini 0,190. Pas. Nah, jika KS hitung lebih kecil dari KS tabel, maka H0 diterima. Jadi terbukti bahwa dengan menggunakan 3 rumus ini tetap diperoleh data tersebut berdistribusi normal. Nah, ini sebuah kebetulan ya, karena seharusnya Lilliefors ini tidak bisa digunakan. Karena datanya itu lebih dari 30, yaitu sebesar 50 jumlah datanya. Sementara Lilliefors harus di bawah dari 30. Nah, nggak apa-apa, yang penting kita ini untuk mengetahui cara penggunaan rumus C kuadrat, Lilliefors, dan Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui normalitas suatu data dengan cara manual.
Saudara juga bisa menghitungnya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Juga sudah ada videonya di channel saya ini, tinggal scroll aja ke bawah. Itu sudah lama kali saya buat menggunakan SPSS. Yang pastinya lebih mudah, seperti magic, klik dapat datanya. Oke, sekian informasi mengenai uji normalitas data. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.